Kita anggap sujud yang kedua ngeten iki. Atau mungkin sujud pertama dulu lah. Jadi Allahu Akbar kedua. Ngeten iki wonten HP itu mboten disebutkan cekelopo iki. Sementara dalil-dalil yang kita baca di HP itu juga ada dalilnya. Ini memegang, bukan memegang, di atas paha ngeten iki. Ngeten iki apa? Dibegar, mboten digerak. Tapi ada lagi hadis ini yulangkum itu maksudnya cengkerem ngeten iki apa? Napa niki? Nah, ngeten iki asalnya niki boleh. Tapi insyaallah yang enak ngeten iki. Sing mboten enten ngeten iki. Terlalu ke belakang mboten, tapi paham iki. Ngeten. Ini namanya duduk iftirah. Duduk iftirah ini ngeten iki, kaki ngeten iki. Kaki ini di hadapan kiblat yang kanan, ini jari-jarinya ini. Kemudian telapak kaki yang kiri diduduki ngeten iki iftiras. Nah. Mboten enten ngeten iki mboten enten. Iftiras mboten enten, tapi yang ada di ini enten ngeten iki enten hadis ya wonten. Tapi kalau gini mboten enten. Nggih, yang ada adalah ngeten iki ya. Sujud lagi yang kedua. Baru ngeten iki mau apa? Mau tadi angkat kepala sambil baca takbir Allahu Akbar. Karena kita tidak langsung berdiri, maka otomatis di sini duduk sebentar. Oke? Lalu kemudian berdiri. Berdiri ini ada keterangan. Kalau menggunakan hadisnya Wa'il bin Hujr, ngeten iki berdirinya ngeten. Tapi sementara hadisnya apa namanya? Sa'id Al-Khwarisi ngeten berdiri nih. Nah, ngeten. Monggo terserah. Panjenengan pilih yang budi. Oke? Nah, jadi sekali lagi sehabis sujud yang kedua berdiri mengangkat kepala kita sambil membaca takbir. Keterangan dalilnya bisa dilihat, di antaranya disebutkan hadis dari Abu Hurairah pada nomor 14. Juga ada hadis dari Bunda Aisyah nomornya 17. Juga ada hadis yang disebutkan yang di depan yaitu nomornya 18. Jadi itulah keterangan-keterangan mengangkat kepala dari sujud disertai takbir. Lalu di sini enggak berdiri langsung, waqud, duduklah. Yasiron sebentar. Saro yasir itu kan maksudnya yang enak itu yang ya. Jadi sih terjemahkan sebentar, boten duduk lama gitu ya. Tsumma kemudian inhat kemudian berdiri, angkatlah likiyami untuk berdiri. Di rakaat tsaniyah untuk berdiri ke rakaat yang kedua. Mu'tamidan di sini menekan, apa yang ditekankan? Tangan alal ardi, ke tanah atau ke karpet gitu, ke lantai. Nah, kalau kami peragakan jamaah rahimakumullah ya, sekali lagi kalau melihat tadi pasal tadi, jadi nyeten, jadi Allahu Akbar tapi nggak berdiri langsung, duduk sebentar. Nah, kalau menggunakan ini ya tadi, ini kalau kita menggunakan nanti hadisnya kita baca, ini khairisi monggo. Tapi kalau kami menggunakan Wa'il bin Hujr ya tanya. Jadi Allahu Akbar, nekan tangan ngeten iki, ngangkat tangan dhisik baru lutut. Ya, selama ini itu yang kami amalkan. Nggih, jadi. Mari kita lihat keterangan dalilnya ngeten iki. Li hadisin Malik ini, Malik Al-Khwarisi radhiyallahu annahu sesungguhnya yaitu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli ketika beliau salat. Fa idza maka tatkala kana adalah fi witril fi salati min salati, ketika Rasulullah salatnya dalam witir itu kan ganjil itu bisa satu, bisa tiga. Misalnya kalau salat apa namanya 2 rakaat itu kan rakaat pertama itu witir. Kalau 4 rakaat ketiga itu witir. Bilangannya rakaatnya tidak genap. Min sholati dari sholatnya, lam yalhat Rasulullah enggak langsung berdiri, enggak langsung natek, hatta yastawiya qaidan, sehingga Rasulullah duduk lurus. Nah, itu yang disebut tadi ya, duduk sebentar tadi itu.
jadi nggak langsung berdiri. Hadisnya wonten Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ini yang dipegangi oleh Muhammadiyah, jamaah rahimakumullah. Jadi panjenengan misalnya kalau sholatnya 1 rakaat dari sujud tadi yang kedua, Allahu Akbar, boten berdiri langsung, boten nyatek langsung, tapi duduk sebentar. Ngoten nggih. Cara berdirinya tadi ngoten niki saged menekan ngoten niki tadi. Nanti kita lihat dalilnya lebih lengkap lagi ya. Ini ada lagi. Wa fil lafdin, dalam lafaz lain, lahu baginya, bagi Bukhari maksudnya. Fa idza rafa'a, dan tatkala rafa'a beliau Rasulullah mengangkat ra'sahu, kepalanya, minas sajadi tsaniyah, dari sujud yang kedua, jalasa Rasulullah duduknya boten lami sebentar, wa tamadan, dan menekan tangannya alal ardi, ke bumi atau lantai kalau sini. Sumakoma, kemudian Rasulullah berdiri. Kata niku. Jadi gak langsung berdiri Rasulullah. Duduk sebentar, kemudian tangannya ditekankan di tanah atau di bumi atau di lantai, di karpet yang tadinya. Kemudian berdiri. Nah, sekali lagi jamaah rahimakumullah ya. Monggo kalau panjenengan nekan terus ngeten iki, kemudian mengangkat lututnya dulu, nggih monggo silakan. Mengamalkan hadis tadi Malik Al-Faris itu. Sementara ada yang nyun sewu tidak mengangkat tangan dulu, tapi lututnya dengkul dhisik. Nah, ngeten iki menggunakan hadisnya Wa'il bin Hujr. Tapi ada lagi jamaah rahimakumullah nyun sewu ya. Yang di APT tidak disebutkan hadisnya. Karena di Abu Daud ada nyun sewu. Enten yang ngeten iki ngeten. Ngeten iki enten hadisnya wonten. Tapi Muhammadiyah mboten ngamalaken ngeten iki. Tangannya mboten megang. Tapi yang di ini. Ngeten, kalau Muhammadiyah ngeten. Lah ngeten iki. Ini bisa begini, ya bisa. Atau begini juga bisa. Ngeten ya. Tapi sekali lagi jamaah rahimakumullah. Nggih. Karena cara sholat ngeten iki dalam hadis macam-macam tanawwu. Hanya pilihan dalil yang dipakai di Muhammadiyah, pelaksanaannya kami lihat di masyarakatnya, di anggota Muhammadiyah ada 2 cara. Ada caranya menekan tangan ke bumi, kemudian mengangkat lutut atau dengkul dulu daripada tangan, atau mengangkat tangan lebih dulu kemudian lutut. Sampun monggo, barangkali kalau ada yang dibahas tanyakan, monggo silakan. Nggih, monggo silakan. Nggih, monggo. Doa di sujud yang tambahan bebas untuk yang sujud atau? Oh, nggih. Fa'aksir doa fi sujud, ngoten niku hadis itu. Karena doa di sujud adalah sangat dekat. Aqrabu abdi ini. Inna aqrabu abdi indallah fis sujud. Fa'aksirus doa. Jadi sesungguhnya dekatnya hamba dengan Allah itu pada waktu kita sujud. Ngeten niki pun difahami Allah itu ada di tempat sujud, jangan ngeten niku. Karena Allah itu adalah Ar-Rahmanu ala arsis tawa. Allah itu sudah ada dalam posisinya waktu beriku yang tersinggasananya di arsyana itu. Maksudnya dekat itu adalah pengawasan Allah, perlindungan Allah. Ya, Allah itu sangat dekat sekali ketika pengawasannya pada waktu orang sujud. Perbanyak doa. Doa nopo ngene iki. Sebagian ulama mengatakan ya doa sesuai dengan Rasulullah, apa misalnya subhanakallah itu menurut Syekh Utsaimin. Sementara yang lain tidak, boleh doa apa saja. Bebas, terserah panjenengan. Asalkan doa ngeten iki yang terbagus adalah doa maksuro yang ada tuntunannya. Apa contohnya? Dalam Al-Qur'an juga ada. Boleh kita misalnya membaca doa dalam Al-Qur'an, waktu tujuannya bukan baca Al-Qur'an. Yang tidak boleh kan ketika sujud dan rukuk membaca Al-Qur'an, betul angsal. Karena ada larangan itu. Ya, tetapi kalau misalnya